Perkenalkan, nama saya Riri Novita Asri Sejati dari kelas Biologi 2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem digestif atau sistem pencernaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perjalanan atau fase digestif pada manusia, kemudian anatomi dari sistem cerna, lalu fisiologi dari sistem cerna. Nah, terlihat pada slide itu merupakan susunan dari sistem organ dari sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, kemudian ada faring, lalu esofagus, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, ke usus besar, lalu ke rektum dan anus. Lalu kita masuk ke struktur histologis umum saluran cerna. Yang pertama itu adalah lapisan mukosa. Nah, di lapisan mukosa ini terdapat epitel pembatas, lalu lamina propria atau jaringan penyambung kayak akar pembuluh darah kapiler, limfa, otot polos, kelenjar limfoid. Lalu ada muscularis mukosa. Yang kedua itu ada submukosa. Submukosa ini terdiri dari jaringan penyambung yaitu pembuluh darah, limfe, plexus saraf, submukosa, dan kelenjar limfoid. Lalu di lapisan otot terdapat otot polos, kemudian kumpulan saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Kemudian yang keempat ada serosa. Nah, di serosa ini terdapat lapisan tipis yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Lalu lapisan epitel gepeng selapis atau mesotel. Fungsi utama epitel mukosa saluran cerna yang pertama itu untuk menyelenggarakan sawar atau pembatas bersifat permeabel selektif antara isi saluran dan jaringan tubuh. Yang kedua itu mempermudah transport dan pencernaan makanan. Yang ketiga meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan atau sari-sari makanan. Sel-sel pada lapisan ini selain menghasilkan mukus juga berperan dalam pencernaan atau absorpsi makanan. Kemudian macam-macam proses pencernaan makanan. Yang pertama itu ada pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis ini adalah proses mengunyah dan gerakan peristaltik. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Proses ini dimana dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan di mulut, lambung, usus halus, kantung empedu, dan lain-lain. Kemudian organ pencernaan yang pertama itu ada rongga mulut atau cavum oris. Yang pertama itu ada pipi dan bibir yang tersusun oleh otot-otot yang berfungsi untuk mengunyah dan berbicara. Di sebelah luar pipi dan bibir diselimuti oleh kulit. Kemudian ada lidah atau lingua, yaitu daerah sensitif rasa manisnya terdapat pada ujung lidah, lalu rasa asin pada bagian depan, rasa asam pada bagian sisi kiri dan kanan lidah, dan rasa pahit ada di bagian belakang. Kemudian terdapat juga gigi. Bagian-bagian dari gigi itu pertama ada gigi seri atau incisivus, kemudian gigi taring atau caninus, gigi geraham depan atau premolar, dan gigi geraham belakang atau molar. Fisiologi dari organ mulut yang pertama itu mulut digunakan untuk mengunyah dengan tujuan pemecahan partikel besar menjadi partikel kecil. Kemudian terdapat juga kelenjar saliva. Saliva ini merupakan sekresi mukus ke dalam mulut. Fungsi dari kelenjar saliva adalah membasahi dan melumasi partikel makanan sebelum ditelan. Kelenjar saliva disekresi oleh 3 kelenjar eksokrin, yaitu pertama kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan yang terakhir kelenjar sublingualis. Kelenjar saliva mengandung enzim pencernaan. Yang pertama itu ada enzim petialin atau amilase saliva disekresi kelenjar saliva, digunakan untuk mencerna tepung. Lalu pH yang berlaku itu 6-7 dan dihambat pekerjaannya oleh asam lambung. Kemudian ada enzim lipase lingual yang disekresi oleh kelenjar Ebner lidah.
Dia aktif di lambung dan mencerna 30% lemak makanan. Nah, kandungan dari saliva ini adalah 99,5% itu air dan 0,5% itu protein dan elektrolit. Tubuh manusia menghasilkan saliva itu sekitar 1.500 cc per hari. Fungsinya itu memudahkan proses menelan, lalu membasahi mulut, membantu proses bicara, melarutkan molekul yang merangsang reseptor kecap, antibakteri, dan mempertahankan pH mulut yaitu 7,0. Lalu masuk ke organ yang kedua yaitu kerongkongan atau tenggorokan, faring atau esofagus. Makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut masuk ke kerongkongan atau esofagus melalui proses menelan atau deglutasi. Faring merupakan peralihan ruang antara rongga mulut dan sistem pernapasan dan pencernaan. Ia membentuk hubungan antara daerah hidung dan laring. Faring dibatasi oleh epitel berlapis gepeng jenis mukosa, kecuali pada daerah-daerah bagian pernapasan yang tidak mengalami abrasi. Pada daerah-daerah yang terakhir ini, epitelnya toraks bertingkat bersilia dan bersel goblet. Faring mempunyai tonsila yang merupakan sistem pertahanan tubuh. Mukosa faring juga mempunyai banyak kelenjar-kelenjar mukosa kecil dalam lapisan jaring penyambung padatnya. Esofagus isinya itu adalah otot polos di ujung distal, lalu di tengahnya campuran sel otot polos dan lurik, lalu sel otot lurik yang berada di ujung proksimal. Faring merupakan saluran antara faring dan esofagus yang menjadi tempat transisi pergerakan makanan secara volunter atau di bawah kendali sadar dan menjadi gerakan involunter. Refleksi menelan atau deglutisi yang terjadi di faring akan mendorong makanan melalui esofagus menuju lambung. Selain berfungsi untuk mentransfer makanan dan air ke dalam lambung, faring dan esofagus dan juga mensekresi mukus. Proses pemindahan makanan sejak ditelan hingga mencapai lambung membutuhkan waktu kurang lebih selama 8 detik. Sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk proses turunnya makanan melewati esofagus, sedangkan cairan murni dapat turun ke esofagus hanya dalam waktu 1 detik atau 8 kali lebih cepat dibandingkan makanan lunak. Makanan turun melewati esofagus dengan bantuan gerakan peristaltik. Peristaltik ini merupakan gelombang gerakan yang cukup kuat dan bekerja seperti gaya gravitasi. Bahkan dalam kondisi tanpa gravitasi, manusia masih dapat menelan kurang lebih setengah ons makanan. Lalu kita masuk ke lambung atau gaster atau gastrik atau stomach. Nah, lambung ini merupakan segmen saluran pencernaan yang melebar yang fungsinya utamanya itu adalah menampung makanan yang telah dimakan dan mengubahnya menjadi bubur yang liat yang dinamakan chymus atau chyme. Lambung secara struktur histologis dapat dibedakan menjadi kardia, lalu corpus, lalu fundus, dan pylorus. Makanan masuk ke dalam lambung dan membukanya orifisium kardia. Dalam lambung terjadi proses digesti fisik dan kimia yang akan menghasilkan chyme atau chymus. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum dilepaskan sedikit demi sedikit ke usus halus. Nah, di dalam lambung ini terdapat sekret sel-sel lambung. Yang jenis sel yang pertama itu adalah sel lendir, sekretnya itu adalah lendir. Fungsinya itu melindungi dinding lambung dari pepsidan HCl. Lalu ada sel zimogen, yaitu sekretnya pepsinogen. Dalam suasana HCl, pepsinogen menjadi pepsin. Lalu ada sel parietal, itu sekretnya HCl, faktor, dan intrinsik. Fungsinya mengubah pepsinogen menjadi pepsin berikatan dengan vitamin B12 sehingga vitamin B12 dapat diabsorpsi. Kemudian ada sel endokrin, sekretnya itu adalah gastrin. Fungsinya itu untuk meningkatkan sekresi getah lambung.
memperkuat kontraksi otot-otot lambung dan merelaksasi sphincter pylorus. Lalu ada sel pada lapisan mukosa lambung. Yang pertama itu ada sel goblet, disebut juga dengan mucous neck cell, yang berfungsi untuk mensekresi mukus. Mukus bersama-sama dengan HCO3 membentuk sistem pertahanan non-spesifik lambung atau gastric mucosal barrier yang berfungsi untuk melindungi epitel lambung. Lalu ada sel parietal berfungsi untuk memproduksi asam klorida atau HCl. Asam ini berfungsi untuk membunuh bakteri dan denaturasi protein dan membuat suasana lambung menjadi asam dengan pH 1,5 sampai dengan 3. Lalu ada sel Sif, yaitu memproduksi pepsinogen yang kemudian diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecah protein. Selain itu, sel ini juga memproduksi enzim lipase yang berperan dalam proses hidrolisis lemak dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim renin yang berfungsi untuk mencerna susu. Lalu ada sel G yang menghasilkan hormon gastrin. Hormon dilepaskan segera setelah makanan masuk ke lambung dan berfungsi untuk memicu sekresi jus digesti oleh kelenjar gester. Lalu ada sel D yang berfungsi menghasilkan hormon somatostatin yang bekerja untuk menghambat asam. Lalu enterokromafin atau like cell berfungsi untuk memproduksi substansi mirip histamin. Kemudian fisiologi lambung, yang pertama itu ketiga enzim yang terkandung di dalam lambung atau gastric juice bercampur dengan makanan melalui proses mekanis yaitu kontraksi dan relaksasi lambung. Normal lambung mengalami kontraksi sebanyak 3 kali per menit dan mempunyai kapasitas untuk menampung kurang lebih 2/3 volume makanan, dan pada puasa kurang dari 2 ons. Kontraksi dan relaksasi lambung ini diinisiasi oleh pikiran, penglihatan, penciuman, serta pengucapan makanan. Produksi cairan lambung dapat ditekan jika makanan tidak tampak menarik, memiliki bau tidak sedap, atau dikonsumsi dalam suasana tidak nyaman. Jumlah makanan besar, kandungan lemak tinggi, proses kunyah kurang, atau stres. Pengosongan makanan dari lambung memerlukan waktu 2-6 jam. Setiap gerakan peristaltik dapat mengosongkan 3/100 ons isi lambung. Proses digesti dan pengosongan lambung tergantung pada jenis makanan. Protein dicerna dalam suasana asam, sedangkan membutuhkan suasana netral. Air dan cairan meninggalkan lambung paling cepat. Pengosongan karbohidrat paling cepat dibandingkan protein atau lemak, sedangkan protein meninggalkan lambung lebih cepat dibandingkan lemak. Dalam jangka waktu 5 menit setelah lemak masuk ke lambung, hormon esterogastron masuk ke dalam darah dan kemudian menuju lambung. Hormon ini menghambat gerakan lambung dan menyebabkan pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Lalu, apa itu HCl pada lambung? Nah, HCl ini dia berfungsi untuk membunuh kuman yang terdapat dalam lambung, lalu mengubah kelarutan dari garam mineral, lalu menetralisir sifat alkali dalam makanan, membunuh kuman dan bakteri dalam makanan yang akan dicerna, merangsang dan membantu buka tutup klep atau yang sering disebut dengan otot sphincter, lalu merangsang kelenjar dinding usus untuk memproduksi getah seperti sekretin dan enzim renin, lalu mengaktifkan beberapa enzim yang ada pada getah lambung. Lalu ada jadwal siklus harian tubuh manusia. Jam 00 sampai jam 2 atau jam 3 itu merupakan perubahan hormon pada tubuh dan mengirimkan sinyal pada otak bahwa sudah saatnya Anda tidur dan beristirahat.
Hormon melatonin akan diproduksi semakin banyak sehingga Anda akan merasa lebih lelah dan mengantuk. Otak Anda juga akan membersihkan diri dari racun dan sisa-sisa zat yang tertimbun seharian penuh akibat berpikir keras seharian penuh. Seluruh informasi yang Anda terima hari itu juga akan disimpan di otak ke dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, sebaiknya Anda menghindari makan atau minum pada jam ini karena usus Anda sedang menjalani proses pembersihan atau detoksifikasi. Lalu jam 3 sampai jam 6 itu merupakan suhu tubuh kita akan mencapai titik terendah pada jam ini. Hal ini terjadi karena energi kita akan dialihkan dari menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya seperti memperbaiki kulit dan melawan infeksi. Tubuh kita masih terus memproduksi hormon melatonin, tetapi akan segera berkurang menjelang pagi hari. Lalu pada jam 6 sampai jam 8.59 atau jam 9 itu merupakan pembuluh darah kita akan menjadi kaku dan padat di pagi hari, maka darah kita pun lebih kental dan lengket. Ini berarti tekanan darah sedang tinggi-tingginya. Sebaiknya kita yang memiliki penyakit jantung menghindari berolahraga pada jam ini karena rawan serangan jantung. Di jam ini produksi hormon melatonin akan berhenti. Lalu di jam 9 sampai jam 11.59 atau jam 12 pagi hari menjelang siangnya biasanya merupakan waktu terbaik untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas. Ini karena tubuh sedang gencar memproduksi hormon stres yang disebut dengan kortisol. Hormon ini bertugas untuk membuat pikiran kita lebih waspada. Selain itu, memori jangka pendek kita juga akan bekerja lebih baik pada jam ini. Lalu di jam 12 sampai di jam 14.59 atau jam 3 siang, bila kita sering mendengar istilah jam tidur siang atau jam mengantuk, ini karena energi tubuh kita sedang disibukkan oleh kerja sistem pencernaan. Organ-organ pencernaan sedang sangat aktif dalam mengolah makanan yang kita konsumsi saat siang, sehingga tingkat kewaspadaan akan menurun. Hati-hati jika pada jam ini kita sedang mengemudi atau mengoperasikan alat-alat berat. Lalu di jam 3 sampai jam 6 sore, ini di sore hari biasanya suhu tubuh kita akan meningkat secara alamiah. Hal ini tentu berguna jika kita ingin berolahraga dan membutuhkan pemanasan. Paru-paru dan jantung kita juga bekerja lebih maksimal pada jam ini. Selain itu, dibandingkan dengan kondisi otot seharian penuh, otot-otot kita terbukti 6% lebih kuat di sore hari. Jadi, berolahraga pada sore hari adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kebugaran tubuh. Lalu di jam 6 sampai di jam 20.59 atau jam 9 malam, hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi pada jam ini. Para ahli tidak menyarankan kita untuk makan terlalu banyak pada malam hari karena pencernaan kita sudah tidak bekerja sebaik di siang hari. Pada jam ini, hati kita sedang berfungsi secara maksimal untuk memproduksi protein yang diperlukan tubuh serta membersihkan darah dari berbagai zat racun. Lalu di jam 9 sampai jam 23.59 atau jam 12 malam, bila kita adalah orang yang suka bangun pagi, otak akan memproduksi hormon melatonin lebih cepat, yaitu sekitar pukul 9 malam. Jika kita sering begadang dan bangun lebih siang, hormon tidur tersebut akan dihasilkan pada larut malam. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk mengurangi aktivitas dan bersiap-siap tidur. Lalu ada zat yang dihasilkan oleh lambung. Yang pertama itu adalah asam lambung atau HCl. Fungsinya itu untuk membunuh bakteri dan kuman yang terdapat dalam makanan yang ada di lambung. Kemudian ada enzim pepsin, fungsinya itu untuk memecah protein menjadi molekul-molekul kecil. Kemudian ada enzim musin,
Fungsinya itu untuk melincinkan makanan agar mudah dicerna dan mudah dilewati lambung untuk kemudian dibawa ke usus 12 jari. Kemudian ada enzim renin, fungsinya itu untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein, dan enzim ini hanya dimiliki oleh sistem pernapasan. Kemudian ada usus halus atau duodenum. Nah, usus halus ini relatif panjang, kira-kira 6 meter, dan ini memungkinkan kontak yang lama antara makanan dan enzim-enzim pencernaan serta antara hasil-hasil pencernaan dan sel-sel absorptif epitel pembatas. Usus halus ini terdiri atas 3 segmen. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum, serta banyak lipatan atau villi. Usus 12 jari yaitu duodenum, usus kosong yaitu jejunum, lalu usus penyerapan yaitu ileum. Enzim yang terdapat di dalam usus halus. Yang pertama itu ada enzim enterokinase yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Lalu ada erepsin atau dipeptidase yang mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Lalu ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Ada maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu disakarase yang mengubah disakarida menjadi monosakarida. Lalu peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lipase yang mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu sukrase yang mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Lalu ada histofisiologi usus halus. Nah, dalam usus halus ini proses pencernaan diselesaikan dan hasil-hasilnya diabsorpsi. Pada manusia, sebagian besar absorpsi lipid terjadi dalam duodenum dan jejunum bagian atas. Dan pencernaan lipid terutama terjadi sebagai akibat kinerja lipase pankreas. Asam-asam amino dan monosakarida yang berasal dari pencernaan protein dan karbohidrat diabsorpsi oleh sel-sel epitel oleh transport aktif tanpa korelasi morfologis yang dapat dilihat. Lalu mekanisme kerja usus halus. Usus halus ini merupakan tabung yang memiliki panjang kurang lebih 6-7 meter dan terdiri atas duodenum 20 cm, jejunum 1,8 meter, serta ileum. Sebagian besar proses digesti kimia dan absorpsi terjadi di usus halus. Digesti kimia usus halus dengan pankreas. Enzim tripsin dari pankreas berfungsi sebagai pemecahan polipeptida menjadi peptida rantai pendek dan asam amino. Lalu yang digesti kimia yaitu liver, penghasil cairan empedu yang nanti digunakan untuk absorpsi lemak, serta bilirubin dari pemecahan eritrosit yang akan dibuang lewat saluran cerna. Lalu ada absorpsi karbo dan protein. Karbohidrat dan protein dipecah berturut-turut jadi monosakarida dan asam amino atau peptida rantai pendek. Lalu absorpsi lemak yaitu lemak yang masuk akan diemulsifikasi oleh garam empedu dan jadi droplet, lalu jadi asam lemak, lalu jadi trigliserida masuk ke dalam darah. Kemudian ada usus besar. Nah, bagian usus besar ini ada kolon, cecum, appendix, rectum, dan semua panjangnya adalah 5 kaki. Kondisi kolon yang pertama itu ada 3 segmen, yaitu kolon ascendens, transversum, dan descendens. Usus besar terhubung dengan usus halus melalui katup ileosekal yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan masuknya makanan dari usus halus ke usus besar dan mencegah refluks sisa makanan dari usus besar ke usus halus.
Nah, apa yang terjadi pada sekum dan kolon? Nah, katup ileosekal membuka ke bagian usus besar yang disebut dengan sekum atau kekum, yaitu segmen yang berfungsi menerima sisa makanan. Bagian sekum yang menonjol disebut dengan appendix. Nah, posisi appendix yang eksentrik mengakibatkan sisa makanan mudah berakumulasi di rongga tersebut dan dapat mengakibatkan peradangan atau appendicitis. Fungsi utama usus besar adalah untuk menampung zat-zat yang tidak terdigesti dan tidak diabsorpsi atau yang bisa disebut dengan feses. Sebagian kecil garam dan air sisa pencernaan juga diserap di dalam usus besar. Bagaimana bisa terjadinya feses mengeras? Nah, apabila sisa makanan bergerak terlalu lambat atau berada di kolon terlalu lama, akan terjadi absorpsi air yang berlebihan, sehingga feses menjadi keras dan mengakibatkan konstipasi. Kurang lebih 30% berat kering feses mengandung bakteri E. coli. Bakteri ini hidup di dalam usus besar dan memproduksi vitamin K. Fungsi utama dari kolon yaitu untuk absorpsi air, lalu pembentukan massa feses, dan pemberian mukus dan pelumas permukaan mukosa. Dengan demikian, banyak sel goblet yang terdapat di kolon. Kemudian ada anus. Pada daerah anus, membran mukosa mempunyai sekelompok lipatan longitudinal kolum rectalis morgagni sekitar 2 cm di atas lubang anus. Mukosa usus diganti oleh epitel berlapis gepeng. Pada daerah ini, lamina propria mengandung plexus vena besar yang bila melebar berlebihan dan mengalami varikosa mengakibatkan hemoroid. Kemudian gangguan dalam sistem cerna. Patofisiologik, gangguan derajat gerakan usus mengakibatkan perasaan tidak enak di abdomen atau perut, lalu nausea yang akhirnya muntah. Lalu manifestasi ini merupakan keluhan utama penderita gangguan saluran pencernaan. Peningkatan pergerakan akan mengakibatkan diare dan perasaan nyeri kejang abdomen. Perasaan nyeri paling hebat ditimbulkan oleh penyumbatan aliran isi sel pencerna normal, misalnya ada tumor volvulus dan struktura usus. Pendarahan yang terjadi dapat mengakibatkan kehilangan darah atau hematemesis atau muntah darah, lalu hematosesia yaitu tinja mengandung darah segar, lalu melena, tinja berwarna hitam seperti terkena darah yang telah berubah. Nah, pemeriksaan yang mendukung dari gangguan sistem cerna ini adalah endoskopi. Lalu di bagian mulut itu yang pertama itu ada deformitas. Nah, ini ada bibir sumbing. Lalu infeksi yaitu abses pada mulut dan gigi, lalu candidiasis yaitu infeksi jamur sariawan. Lalu non-infektif itu ada leukoplakia, lalu lichen planus yaitu tonjolan jaringan warna putih. Lalu ulcus mulus yaitu luka ulcerasi atau borok pada mulut. Lalu ada kista yang berisi cairan kental di dinding pipi atau dasar mulut. Lalu ada benjolan atau lam, rasa sakit atau ulkus yang besarnya sampai 3-4 minggu. Nah, khawatir malignansi atau kanker mulut yang utama diakibatkan oleh merokok, dimulai dengan tanda-tanda leukoplakia, lalu ulser, terus fissur disertai rasa panas, pedih. Banyak kasus yang tidak disertai dengan rasa sakit. Lalu ada gangguan esofagus. Nah, struktur otot yang bisa menimbulkan gangguan menelan dan sakit dada, membuat sphincter
untuk mencegah isi lambung naik ke esofagus. Lalu ada defek kongenital, yaitu atresia esofagus dan kontriksi esofagus. Infeksi dan inflamasinya itu infeksi herpes simplex, lalu candidiasis, bisa juga akibat imunosupresi. Lalu ada esofagitis, yaitu yang non infeksi. Nah, umumnya ini akibat reflux isi lambung, bisa juga korosif akibat kimia kaustik. Lalu esophageal strictura. Lalu cedera ini bisa diakibatkan kimia kaustik atau muntah yang hebat yang merobek lapisan dinding, lalu terjadi pendarahan. Juga bisa akibat makanan yang keras dan tajam, lalu terjadinya ruptur. Lalu ada tumor. Nah, 90% ada maklinen atau kanker, sisanya benign. Nah, tanda dini adalah kesulitan menelan, lalu gangguan lainnya itu di ventrikuli, lalu halitosis, lalu esophageal spasme, lalu akalasia dan regurgitasis. Lalu pemeriksaannya itu untuk mengetahui gangguan esofagus itu adalah barium X-ray, lalu endoskopi dan biopsi. Lalu disfagia, yaitu kesulitan menelan diakibatkan disfungsi transport esofagus karena kelainan neuromuskular atau persyarafan akibat lesi atau luka seperti karsinoma, divertikula, dan struktura. Odinofagia, yaitu perasaan nyeri waktu menelan, khas terjadi pada peradangan mukosa esofagus, disebabkan iritasi atau spasme. Lalu ada pirosis, yaitu rasa terbakar di ulu hati, dapat terjadi akibat disfungsi sphincter esofagus bagian bawah yang menyebabkan yang sering pada hiatus hernia. Kalau terjadi reflux isi lambung tertumpah sehingga mencapai esofagus bagian atas atau hipofaring, rasa panas, pahit, atau asam yang ditimbulkan dengan nama pirosis atau water brush. Lalu ada gangguan pyloric stenosis. Otot sekeliling pintu keluar lambung ke pylorus jadi abnormal tebal. Nah, pada bayi laki dan perempuan familial bumil dengan pylorus stenosis seringnya melahirkan bayi dengan gangguan ini juga. Pada dewasa, penyempitan umumnya akibat jaringan parut pada ulkus peptikun atau malignansi kanker lambung. Gejala 3-4 minggu setelah lahir, bayi itu muntah-muntah terus dengan kuat mendorong makanan keluar. Setelah makan, pada dewasa itu muntah beberapa jam sehabis makan. Nah, pemeriksaan endoskopi. Terapinya itu ada obat, lalu operasi piloromiotomi pada dewasa. Pada dewasa itu kausalis. Piloroplasti ini adalah operasi pelebaran pintu masuk pilorus, bisa disertai vagotomi atau pemotongan saraf ke X untuk mengurangi produksi asam lambung pada ulkus peptikun.